Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan tugas presentasi kami yaitu tentang materi motivasi dalam manajemen. Baik, sebelum ke materi, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Marilupa. Terus yang kedua ada Septuangki. Nah, di sini ada latar belakang materi motivasi, di mana materi motivasi dalam manajemen itu memiliki latar belakang yang luas dan kompleks. Berikut ada beberapa aspek yang menjadi latar belakang materi motivasi dalam sebuah manajemen. Yang pertama ada psikologi industri, yang kedua ada teori motivasi, yang ketiga ada perilaku organisasi, yang keempat kepemimpinan, yang kelima perubahan organisasi, yang keenam kebutuhan dan harapan karyawan, dan yang terakhir yang ketujuh budaya organisasi. Baik, visi dan misi motivasinya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Septuangki. Dipersilahkan. Visi dan misi motivasi yang pertama, meningkatkan kemampuan dan kesadaran akan pentingnya motivasi dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Dan yang kedua, membantu karyawan mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan melalui penerapan prinsip-prinsip motivasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi, di mana di sini saya mengambil dua teori menurut para ahlinya masing-masing. Yang pertama ada Abraham Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, motivasi adalah proses memenuhi kebutuhan manusia yang berhierarki, mulai dari kebutuhan dasar atau psikologis hingga kebutuhan tertinggi atau aktualisasi diri. Terus yang kedua adanya teori X dan teori Y. Menurut MC George, motivasi adalah proses memahami perilaku manusia dalam konteks kerja. Teori X menyatakan bahwa manusia secara alami malas dan tidak ingin bekerja. Sedangkan teori Y menyatakan bahwa manusia secara alami ingin bekerja dan berkontribusi. Jadi teori X dan teori Y ini menjelaskan tentang memahami perilaku manusia dalam konteks kerja, di mana di situ ada dua perilaku manusia yang berbeda, seperti yang dijelaskan pada teori X dan teori Y tersebut. Seperti itu. Baik, untuk analisis data dan motivasinya akan dijelaskan oleh teman saya, Septuangki. Dipersilakan. Analisis data motivasi. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Motivasi dapat membantu Anda memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan. Contoh motivasinya yang pertama, strength atau kekuatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang ketiga,
dites atau peluang. Dan yang terakhir, threats, yaitu ancaman. Baik, saya lanjutkan tentang dokumentasi tentang motivasi, di mana di sini saya mengambil faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan, yaitu yang pertama kebutuhan dan harapan karyawan, yang kedua lingkungan kerja, yang ketiga kepemimpinan manajemen, yang keempat kompensasi dan penghargaan, yang kelima kesempatan untuk mengembangkan karya. Baik, untuk kesimpulan motivasi akan dijelaskan oleh teman saya. Septolongki, dipersilakan kembali. Kesimpulan motivasi. Motivasi adalah proses mempengaruhi perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan adalah kebutuhan dan harapan karyawan, lingkungan kerja, kepemimpinan dan manajemen, kompensasi dan penghargaan, serta kesempatan untuk mengembangkan karir. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan tentang materi motivasi. Dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih sekali. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf, ataupun dari penjelasan ada yang kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.